Halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farel. Oke, selamat datang kembali teman-teman di channelnya Eka Farel. Kali ini saya akan membahas materi matematika kelas 4 ya, kelas 4 dan kelas 5, yaitu tentang mengubah bentuk pecahan. Jadi saya ingatkan kembali seperti yang sudah saya jelaskan di video pembelajaran sebelumnya, bahwa bentuk-bentuk pecahan yang harus kalian ketahui di kelas 4 dan 5 ini, yang pertama ada pecahan biasa, lalu ada pecahan campuran, ada pecahan desimal, dan juga persen ya. Dan di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara mengubah bentuk pecahan. Yang pertama dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, lalu sebaliknya dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Seperti biasa, saya sampaikan dulu materi prasyaratnya ya, atau materi yang harus kalian sudah pahami agar bisa mempelajari materi mengubah bentuk pecahan ini. Materinya adalah tentang perkalian dan pembagian ya. Terutama pembagian bersusun ya, yang nanti akan dipakai ketika kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya, yang bagian B. Oke. Langsung saja kita kerjakan bagian A dulu, yaitu mengubah bentuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, jadi pecahan campuran itu yang seperti ini ya. Jadi pecahan yang terdiri dari bilangan bulat ya. Ada bilangan bulatnya, lalu ada pecahannya gitu ya. Masih ingat kan kalau pecahan itu yang di atas disebut pembilang, yang di bawah penyebut. Oke. Nomor 1, 2, 3/5. Jadi perintahnya ubahlah pecahan-pecahan campuran berikut menjadi pecahan biasa. Caranya gimana? Caranya gini. Yang pertama, kalian kalikan dulu penyebut dengan bilangan bulatnya. Jadi dari sini ke sini ya, dikali. Nah, berarti 5 kali 2 berapa? 10 kan? Nah, hasilnya jumlahkan dengan pembilangnya. Jadi 5 kali 2 kan 10, 10 tambah 3 itu 13 gitu ya. Nah, jadi langkah yang pertama teman-teman atau kalian semua kelas 4 kelas 5 tulis dulu nih penyebutnya, sesuaikan dengan soal. Jadi tinggal ditulis ulang aja nih, kan soalnya 2, 3/5, penyebutnya kan 5, tulis ulang aja ya. Baru kita tentukan pembilangnya dengan cara kayak tadi, 5 kali 2 10, 10 tambah 3 13. Oke. Jadi pecahan biasa dari 2 3/5 adalah 13/5. Oke. Next. Nomor 2. 6 7/8. Berarti kita tulis dulu nih per 8, baru kita tentukan pembilangnya. 6 dikali 8 itu adalah 48. 48 ditambah 7 55. Oke, mudah kan? Lanjut. 12 5/7 berarti per 7. 7 dikali 12 itu kan 84 ya. 84 ditambah 5 89. Lalu nomor 4, 8 3/16 berarti ini 16. Nah, 16 dikali 8 itu kan 128. 128 ditambah 3 jadi 131. Nah, nanti kalau misalkan teman-teman ketemu dengan pecahan yang masih bisa disederhanakan, itu boleh disederhanakan ya. Tapi di sini kan perintahnya tidak ada keterangan harus dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi hanya diubah aja jadi pecahan biasa gitu ya. Oke, nomor terakhir 25 10/11. Berarti di sini per 11 gitu kan. 11 dikali 25 kan 275. 275 ditambah 10 285. Oke. Itu cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ya. Biasanya ini yang paling mudah ya.
Oke, lanjut ke bagian B. Sekarang sebaliknya nih. Saya punya beberapa pecahan biasa, ada 5 nih. Perintahnya adalah ubahlah pecahan-pecahan biasa ini menjadi pecahan campuran. Nah, nomor 1, 15/8. Jadi gini, 15/8 itu kan dengan kata lain 15 dibagi 8 gitu ya. Jadi kita bagi aja nih menjadi bentuk pembagian bersusun kayak gini, 15 dibagi 8 gitu kan ya, pembagian bersusun. 15 dibagi 8, 8 kali berapa sih yang hasilnya itu mendekati 15? 8 kali 1 dong. Kalau 8 kali 2 kan udah 16 ya, udah lewat. Berarti 1 yang paling dekat. Nah, terus dikali lagi kan, 1 kali 8 ya 8. Habis itu diapain? Dikurang. 15 diambil 8 kan 7 ya. Oke, ini udah selesai ya. 7 bagi 8 udah nggak bisa dan angkanya udah dipakai semua. Nah, sebelum kita menentukan jawabannya, saya ingin jelaskan dulu nih, kalau dalam proses pembagian bersusun ini, yang 1 ini itu disebut hasil bagi, sedangkan yang 7 ini disebut sisa hasil bagi. Nah, sekarang kita tentukan nih pecahan campuran dari 15/8 setelah kita menyelesaikan operasi hitung pembagian bersusun dari 15 dibagi 8 ini. Jadi kalau udah ketemu sisanya udah ya, nggak usah dilanjutin. Nah, yang pertama sama seperti tadi, kita tulis dulu penyebutnya. Karena kalau penyebutnya nggak akan berubah ya, per 8 gitu ya. Cuma bedanya kita kasih space aja nih di sini ya, buat bilangan bulat. Kan pecahan campuran, berarti di sini ada bilangan bulatnya ya, jadi kasih jarak gitu ya. Nah, hasil bagi yang ini nih, yang di atas yang disebut hasil bagi, ini adalah bilangan bulat di pecahan campurannya. Jadi dijadikan bilangan bulat yang di sini. Sedangkan sisanya, ini yang 7, sisa hasil bagi, kita letakkan di sini, berarti jadi pembilang. Ya, jadi pecahan campuran dari 15/8 adalah 1/7/8. Nah, kalau misalkan kalian ragu nih dengan jawabannya, boleh kalian cek ulang, dibalikin lagi aja kayak tadi, kayak bagian A ya, mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. 8 kali 1 kan 8, 8 tambah 7 15 ya, jadi untuk meyakinkan aja. Oke, jadi gitu caranya, ngerti ya? Oke, coba kita lanjut nomor 2. 32 dibagi 15. Oke, di sini ya, 32 dibagi 15. 15 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 32? 15 kali 2 ya. 15 kali 2 kan berapa? 30 ya. Berarti 2 kali 15 kan 30. Oke, terus dikurang. Sisanya 2 ya. Oke, berarti pecahan campurannya ini kan per 15 ya. Oke, ini hasil baginya 2. Sisanya 2 juga ya. Jadi meskipun ini sama-sama 2, ini harus paham ya bahwa 2 ini diambil dari hasil bagi, sedangkan 2 yang ini diambil dari sisa gitu ya. Jadi ingatnya kalau yang sisa itu buat pembilang gitu ya, kalau hasil buat bilangan bulat yang di depan ya. Oke, nomor 3, 64/9 berarti 64 dibagi 9 kan. Oke, 64 bagi 9. 9 kali berapa yang hasilnya mendekati 64? 9 kali 5 berapa? 45. 9 kali 6 54. Kalau 9 kali 7 masih belum lewat nggak? 9 kali 7 berapa? 63. Nah, itu yang paling dekat ya. 7. Berarti 7 kali 9 kan 63. Jadi sisanya 1 ya. Oke, berarti 7 1/9 gitu kan? 7 1/9.
Ya, 9 ini kan dari penyebutnya, 7 itu dari hasilnya, 1 dari sisanya. Oke. Jadi harus pada saat melakukan pembagian bersusun ya, harus dicari perkalian yang paling mendekati. Sebenarnya kalau teman-teman tadi misalkan di sininya ternyata bukan 7 nih, teman-teman salah ngambil ya. Misalkan di sini 6. 9 kali 6 kan tadi berapa? 54 ya. Itu nanti pecahan campurannya itu akan menjadi pecahan yang masih bisa disederhanakan ya. Jadi di sininya tidak akan 1/9 ya. Dan itu secara konsep atau secara teori tidak salah ya, tapi pada umumnya pecahan itu atau pecahan campuran itu si bagian pecahannya ini harus merupakan pecahan yang paling sederhana gitu ya. Jadi pembagian dan perkaliannya harus benar-benar sudah mahir ya. Oke, next nomor 4, 120/25 berarti 120 dibagi 25 gitu kan. 120 dibagi 25 kali berapa yang hasilnya paling mendekati 120? 4 ya. 4 kali 25 kan 100 dikurang sisanya 20. Oke, udah nggak bisa, berarti jawabannya 4 lalu 20/25. Nah, seperti ini. 4 20/25. Kalau secara teori ini sudah benar ya, apalagi kalau di soal esai misalkan ya, lagi ulangan. Tapi kalau di pilihan ganda misalkan soal ini 120/25 ternyata di jawabannya tuh nggak ada 420/25. Loh, kok nggak ada? Berarti jawaban ini salah dong? Enggak, biasanya jawabannya itu dalam bentuk pecahan yang paling sederhana, karena 420/25 ini belum menjadi pecahan yang paling sederhana ya. Berapa pecahan paling sederhananya? 4 ini saya kasih tanda dulu ya. Oke, nah ini pecahannya belum sederhana ya, 20/25. Ingat materi tentang menyederhanakan pecahan. 20/25 bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi 5 ya. 20 dibagi 5 kan 4. 25 dibagi 5 5. Nah, ini jawabannya yang paling tepat. 4/5 karena pecahannya sudah menjadi pecahan yang paling sederhana gitu ya. Oke, nomor terakhir 350 dibagi 60. Oke, di sini bisa kita sederhanakan dulu secara langsung karena ini ada satuannya masing-masing 0, berarti bisa kita coret ya. Berarti tersisa 35/6. Berarti 35 dibagi 6 ya. Oke, 6 kali berapa yang hasilnya mendekati 35? 6 kali 6 kali 6 36. Udah lebih ya, berarti 6 kali 5. 5 kali 6 30, sisanya 5. Oke, jadi pecahan campurannya 5 lalu 5 lagi per 6. Karena sebelumnya sudah kita sederhanakan, ini udah pasti yang paling sederhana ya. 5/6 ini jawabannya. Oke, itu dia teman-teman materi tentang mengubah bentuk pecahan untuk pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya pecahan biasa menjadi pecahan campuran ya. Dua jenis pecahan lain yaitu pecahan desimal dan juga persen akan saya bahas di video yang lain ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara mensubscribe bagi yang belum dan men-like video-videonya. Oke, see you next time and bye-bye.